Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit petirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang... Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Sadar. Begini Bu, sesuai yang sudah saya komunikasikan 2 hari yang lalu, tentang saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi ini loh Bu. Oh iya Pak Sadar, yang kemarin sudah kita komunikasikan. Baik, nanti kita diskusikan. Sebelumnya apa kabar nih Pak Sadar? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Cuma beberapa hari ini memang itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya diskusikan dengan Bu Puji terkait permasalahan yang saya hadapi. Dari nada bicaranya Pak Sadar, sepertinya permasalahannya sangat serius dan harus secepatnya ada solusi-solusi. Sebenarnya sih Bu, tidak serius-serius banget. Cuma saya ingin permasalahan ini cepat selesai dan menemukan cara-cara yang harus saya lakukan sehingga nanti program-program yang saya kerjakan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Maaf sebentar Pak Sadar. Pada komunikasi awal Pak Sadar kan membicarakan permasalahan-permasalahan. Terus ini tadi Pak Sadar membicarakan program-program. Apakah ini ada hubungannya? Atau Pak Sadar bisa memberikan gambaran ceritanya yang lebih jelas? Sekarang coba Pak Sadar ceritakan. Jadi begini Bu, saya ingin sekali menggerakkan komunitas belajar di satuan pendidikan saya, sehingga nanti dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan dan evaluasi dalam peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan saya ini loh. Oh begitu Pak Sadar. Pak Sadar bisa menjelaskan tentang waktunya dan individu yang terlibat dalam komunitas belajarnya. Begini Bu ya, ini kemarin itu kan kita dengan beberapa guru memiliki keluh kesah sama terkait pembelajaran di sekolahan. Dari keluhan-keluhan yang sama itu kita berkumpul beberapa guru, ada guru mapel, guru jurusan yang kurang lebih 12 guru. Nah ini kemarin sudah menyepakati untuk membuat komunitas belajar. Sehingga ini nanti ada perbaikannya dalam pembelajaran. Tapi ya itu Bu, banyak sekali. Ketika kita kumpul juga banyak sekali tidak kecocokan. Tidak kecocokan itu dari pendapat antar guru. Jadi kita masih banyak kesulitan. Jadi idenya, gagasannya ini belum ada kesepakatan. Masih individu, egonya masih
sendiri-sendiri. Jadi untuk perbaikan mutu pembelajaran itu ya belum ketemu, Bu. Itu yang saya bingungkan. Kira-kira nih ya Pak Sadat ya, hal-hal apa yang sudah Pak Sadat lakukan tentang temuan-temuan itu dan langkah-langkah yang sudah jenengan ambil atau jenengan lakukan? Dari rekan guru atau teman sejawat yang tergabung dalam komunitas belajar kemarin, kita sudah menyepakati beberapa hal. Karena saya yang di bidang koordinatornya, kita juga membahas itu, Bu, terkait sumber ajar, bahan ajar, strategi ajarnya. Jadi kita bahas semuanya di situ. Tapi dari beberapa guru, 12 itu ya guru mapel, guru jurusan, masih banyak lah ide-idenya itu belum kita temukan. Jadi gagasannya, idenya itu masih sendiri-sendiri, saling berdebat, egonya masih jalannya sendiri-sendiri. Jadi komunitas belajar ini masih belum menemukan satu titik jalan untuk memperbaiki proses dari pembelajaran yang ada di sekolah saya itu, Bu. Sebagai koordinator dari komunitas belajar, apakah Pak Sadat sudah memiliki rencana tentang tujuan dan capaian-capaiannya, Pak? Jadi begini, Bu, ya. Kemarin itu kita sudah merencanakan, karena adanya komunitas belajar ini kan dari kesamaan keluh kesah dari beberapa guru, yang dimana keluh kesahnya ini kita kumpulkan dari guru untuk melaksanakan perbaikan, evaluasi, sehingga mutu proses pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari itu bisa diperbaiki, sehingga dengan otomatis proses pembelajaran di sekolah kita itu mutunya juga akan meningkat, Bu. Begitu yang kemarin saya sampaikan selaku kemarin koordinatornya. Ternyata rencana dan tujuan capaian komunitas belajarnya sangat bagus sekali ya Pak Sadat ya. Mulai tahapan pembentukan sampai pertemuan-pertemuannya. Terkait adanya kecocokan ide gagasan, apakah Pak Sadat sudah melakukan langkah-langkah penyelesaiannya? Nah, kemarin kita sudah membahas itu, Bu, terkait penyelesaian yang diadakan. Misalnya saya juga mengkomunikasikan dengan guru tertentu yang idenya, gagasannya belum bisa kita sepakati, masih egonya tinggi, prinsipnya tinggi, kita ajak komunikasi, kita satu-satu, terus kita evaluasi lagi. Pada pertemuan berikutnya kita juga sudah memiliki rencana-rencana, langkah-langkah dalam proses pembelajaran atau dalam membentuk, membuat modul ajarnya, mulai gagasannya, bahan ajarnya, sumber ajarnya, strategi pembelajarannya. Itu juga kemarin sudah ada beberapa kesepakatan, dan kita juga kemarin sudah memiliki satu modul dari apa yang sudah kita diskusikan bersama itu. Kemarin seperti itu. Pak Sadat sudah melakukan langkah-langkah dan perencanaan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, mulai dari mencoba berdiskusi dengan beberapa guru, memberi penjelasan terkait pentingnya komunitas belajar. Sekarang, bagaimana perasaan Pak Sadat setelah kita melakukan diskusi? Alhamdulillah, Bu, ya. Sekarang saya juga lebih bisa mengelola tahapan dan rencana kerja komunitas belajar ini, sehingga saya merasakan kemarin yang bingung apa yang harus saya lakukan, tapi setelah diskusi ini saya ingat kembali apa yang sudah saya laksanakan, termasuk juga perencanaan. Kita sudah melaksanakan komunikasi dengan beberapa guru yang belum menemukan titik temunya, kemarin juga sudah kita temukan solusi. Jadi komunitas belajar ini sudah 2-3 kali pertemuan. Jadi yang setelah diskusi ini saya merasakan sebenarnya saya juga sudah melaksanakan hal itu, cuma karena rasa kebingungan saya yang saya dahulukan, akhirnya saya merasa
banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Kalau begitu Bu, ya saya sampaikan terima kasih atas waktu dan diskusinya hari ini, sehingga saya juga menemukan solusi-solusinya ini setelah diskusi dengan Bu Puji. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Pak Sadat. Saya juga turut senang dengan hasil diskusi kita hari ini. Nah, terima kasih Bu ya. Saya mau pamit undur diri dulu karena juga masih ada hal-hal lain yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Ya, sama-sama Pak, saya juga akan melanjutkan untuk mengajar kelas lainnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan. Assalamualaikum Pak Sadat. Waalaikumsalam Bu Puji. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Oh, tentu saja boleh Bu. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi pagi hari ini. Oh begitu ya Bu. Kebetulan ini pekerjaan saya juga sudah selesai. Silakan, saya juga ada waktu, kita bisa berdiskusi. Ya silakan Bu. Baik Pak Sadat, terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Apakah saya mengganggu pekerjaan jenengan sebelumnya? Oh tidak mengganggu Bu, ini santai saja. Ini kira-kira ada apa ya Bu? Kok kelihatannya ini serius sekali. Jadi seperti ini Pak, belakangan ini saya sering merasakan bingung, resah gitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi maupun pencerahan dari keresahan yang saya alami. Oh begitu, baik Bu. Kita diskusikan aja nanti ya, biar bisa membantu pada pembahasan hari ini, sehingga Bu Puji bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang dihadapi Bu. Sekarang coba Bu Puji ceritakan apa yang membuat Bu Puji resah, bingung untuk saat ini. Jadi gini Pak, tadi pagi waktunya pelajaran agama Islam di kelas 5. Saya menegur murid saya yang bernama Nisa karena kelalaiannya beberapa hari ini. Kelalaian seperti apa ya Bu? Sehingga Bu Puji itu menegur siswanya. Coba Bu Puji ceritakan dan memberi gambaran terkait kejadiannya. Tadi pagi ketika pelajaran PAI, karena sudah kebiasaan anak-anak setiap ada PR langsung mengumpulkan. Ketika saya tanya, siapa yang hari ini tidak mengerjakan PR? Laki-laki bisa mengacungkan tangan. Dia bilang, maaf Bu, saya lupa. Ini lupanya bukan untuk 1-2 kali Pak, tapi sudah kesekian kalinya. Meskipun ketika dia mengatakan lupa, dia selalu mengucapkan kata maaf gitu. Memangnya apa ya yang membuat Nisa itu cara mengerjakan tugas-tugas dari Bu Puji? Apakah Bu Puji memberi peringatan kepada siswa Bu Puji? Jadi seperti ini Pak, ketika jam istirahat, ketika anak-anak semua bermain di luar, makan bekalnya, Nisa ini murung Pak. Jadi saya inisiatif untuk bertanya kepada Nisa. Saya tanya, Mbak Nisa, kenapa sih kok sering tidak mengerjakan PR? Dia menjawab, setelah pulang sekolah Bu, saya disuruh mama untuk membantu jualan. Membantu jualannya itu sampai toko itu tutup Bu. Jadi ketika saya merasa capek, saya tidak menyiapkan pelajaran yang esok hari dan tidak membuka apakah ada PR atau tidak. Jadi seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu masalahnya. Nisa ini jarang mengerjakan PR-nya dan juga membantu orang tua di rumah. Apakah Nisa ini melakukan suatu pelanggaran seperti yang disampaikan Bu Puji tadi?
Iya Kak, karena di kelas 5 ketika awal pembelajaran kan kita sama anak sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu isi kesepakatannya adalah kita harus tertib dalam melaksanakan kewajiban, salah satunya mengerjakan PR. Nah, jadi kalau Nisa tidak mengerjakan PR, berarti kan Nisa tidak menaati salah satu kesepakatan kelas yang telah kita tetapkan bersama-sama. Tapi karena alasan membantu orang tua ini Pak yang membuat saya resah. Karena di satu sisi Nisa sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak, yaitu membantu orang tua. Tapi di lain halnya Nisa kan sebagai siswa, di mana kewajiban siswa adalah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi ini yang membuat saya resah. Betul Bu. Sekali Bu Puji, kalau tidak mengerjakan PR 1-2 kali mungkin siswa sedang mengalami turunnya motivasi belajarnya. Tetapi kalau terlalu sering ya, bisa juga siswanya Bu Puji di sini itu mengalami kesulitan belajar. Dan memang harus kita ketahui penyebab kesulitan belajar ini. Selanjutnya mungkin keresahannya yang Bu Puji rasakan itu apa? Apakah sudah mencari kesulitan belajarnya? Jadi seperti ini Pak, ketika istirahat saya kan ngobrol sama Nisa. Nisa itu cerita kalau dia itu adalah salah satu korban anak broken home, di mana usia Nisa seharusnya kan mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tua, dukungan untuk belajar, bukan sebaliknya. Dan ternyata tokoh yang selama ini menjadi sumber mamanya Nisa itu adalah hasil kerjasama antara mama dengan ayah sama Nisa. Pernah suatu kali ada acara peringatan Hari Pahlawan di mana Nisa itu kan mendapatkan tema kesehatan. Mamanya bilang kepada Nisa, nggak usah masuk saja Mbak, daripada uangnya buat sewa kostum atau beli kostum, mendingan kamu di rumah bantu mama jualan, kan lagian juga nggak ada pelajaran. Selain itu ketika kemarin ada peringatan Hari Guru, setiap anak kita tugaskan untuk membawa standar bunga. Lagi-lagi mamanya juga begitu, menyuruh Nisa untuk tidak masuk pelajaran karena hanya kegiatan memberikan bunga saja. Daripada kamu mengikuti kegiatan memberikan bunga, lebih baik kan bantu jualan mama. Jadi kan jualannya kalau pagi kan banyak yang bantu, jadi tidak kewalahan seperti itu. Oh begitu ya, ternyata gambaran dari keresahannya Bu Puji. Dari yang mulai kesulitan broken home-nya, kesulitan belajarnya, orang tuanya. Menurut Bu Puji dengan apa yang sudah diceritakan tadi, bagaimana Bu Puji menyikapi hal-hal yang semacam itu tadi Bu? Saya sadar sekali bahwa sepenuhnya itu bukan Nisa yang salah Pak. Karena Nisa di sini kan korban dari perceraian antara mama sama ayahnya. Saya harusnya kan lebih bijak dalam mengambil sikap. Mungkin karena tadi pagi saya terbawa emosi, karena awalnya kan saya tidak tahu cerita asalnya itu seperti apa, sehingga saya itu tidak sadar dengan apa yang saya lakukan kepada Nisa. Oh, kalau begitu Bu ya, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira nih apa yang Bu Puji lakukan selanjutnya dari cerita tadi, terus solusinya, terus dengan kondisi orang tua dan kesulitannya Nisa, ini yang Bu Puji lakukan selanjutnya nih apa nih kira-kira ini? Karena saya sudah tahu permasalahannya Nisa, jadi saya pertama akan minta maaf dulu Pak. Karena saya tidak tahu jika anak sekecil Nisa ini memiliki beban yang sangat berat nih. Pulang sekolah, habis itu bantu mamanya jualan sampai malam. Jadi pertama saya akan Nisa dan akan segera minta maaf dengan apa yang telah saya lakukan tadi pagi kepada Nisa. Lalu bagaimana Ibu Puji akan memperbaiki masalah kelalaian Nisa? Nah itu yang membuat saya bingung Pak. Karena saya ingin tegas, tapi tanpa Nisa itu mengabaikan kewajibannya sebagai anak dan sebagai murid. Saya takutnya ketika saya menegaskan Nisa, kamu harus belajar seperti ini, harus belajar giat, takutnya Nisa mengabaikan tanggung
menurut Bu Puji sendiri ini apa kekuatan yang Ibu Puji miliki untuk mengatasi keduanya ini? Karena saya di sini kan sebagai guru mapel. Ya. Misalkan kelas 5 pasti punya wali kelas, saya pertama akan mencoba berkonsultasi dulu dengan wali kelasnya. Nanti wali kelasnya akan meneruskan kepada kedua orang tua Nisa. Apabila orang tua Nisa masih belum ada perubahan, maksudnya masih mengekang anaknya untuk kerja sampai malam sehingga Nisa melupakan tanggung jawabnya untuk belajar, baru orang tua Nisa ini akan kita panggil. Jadi saya akan izin kepada kepala sekolah untuk melakukan pemanggilan kepada orang tua Nisa. Wah, itu sudah sangat bagus, Bu. Solusi yang akan Bu Puji lakukan itu sudah sangat bagus untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan Bu Puji merencanakan komunikasi dengan wali kelasnya dan orang tua wali muridnya, itu sangat bagus sekali. Sekarang ini Bu Puji sudah mengetahui solusi masalah yang dihadapi. Jadi yang keresahan-keresahannya tadi secara tidak langsung Bu Puji sudah mengetahui solusi masalah yang dihadapi ini. Bagaimana ini perasaannya Bu Puji? Alhamdulillah Pak, setelah saya menceritakan semua keluh kesah saya sama Pak Sadar, saya merasa lega Pak. Lega dan seolah-olah beban yang ada di pundak saya itu terangkat sedikit demi sedikit. Nah, syukurlah Bu Puji kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang Bu Puji sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tindakan-tindakan semuanya ini? Selesai saya mengutarakan permasalahan saya sama Pak Sadat, saya akan langsung mengkomunikasikannya dengan wali kelas supaya nanti wali kelasnya meneruskan kepada kedua orang tua Nisa. Jika tidak ada perubahan, maka akan diadakan pemanggilan ke sekolah. Dan nanti sepulang sekolah, saya juga akan langsung minta maaf kepada Nisa. Nah, dari solusi dan ide yang sudah disampaikan Bu Puji ternyata sudah bagus sekali ya. Mulai yang awal tadi sampai yang rencananya, semoga apa yang Bu Puji rencanakan dapat segera terselesaikan dan Bu Puji dapat mengajar dengan perasaan yang tenang, tanpa resah dan gelisah. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah sedikit lega. Semoga kita semua senantiasa bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta kita semua. Amin, amin. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah, saya sudah sangat lega. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan senantiasa memberikan waktu untuk saya menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya. Baiklah Bu, kalau begitu kita sudah diskusi dan Bu Puji juga sudah menemukan solusi pemecahannya. Nah ini saya mau izin dulu nih melanjutkan pekerjaan yang lain Bu. Oh iya Pak, silakan. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Setiap hati yang condong pada mimpi, memang tak banyak orang